Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siapapun yang menjawab salam kami, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang menjawab dengan semangat, kompak, mudah-mudahan dengan izin Allah, di sisa usianya Allah memudahkan setiap urusannya. Penghujung hidupnya husnul khatimah dan kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di jannahnya sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan memanai perjumpaan kita di waktu subuh ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah SWT masih membimbing kita semua. Tadi malam Allah setengah mematikan kita. Itu hakikatnya tidur ya. Allah di pagi hari membimbing kita semua. Dari sekian banyak jumlah umat Islam di seluruh dunia, kurang lebih hampir 1 miliar. Ternyata alhamdulillah, summa alhamdulillah Allah membimbing kita semua. Di pagi ini bisa bangun. Dan bahkan bukan hanya sekedar bangun, tapi bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Berkumpul, melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muslimun yang kita cintai ini. Masjid ini mengingatkan perjalanan dakwah teman-teman di komunitas sahabat subuh. Saya masih ingat banget di sini. Dulu belum seperti ini masjidnya. Masih bangunan lama. Ya. Yang menyampaikan tausiah adalah ayahanda kita semua ya, Profesor Haji Kiai Haji Didin Hafiduddin ya. Beliau menyampaikan pada saat gerakan salat subuh. Sehingga datang ke sini terus saya agak malu gitu. Malu sekaligus deg-degan sebetulnya. Karena kalau nggak deg-degan mati mungkin. Malu sekali, kenapa? Karena di sini banyak sekali guru-guru kami, para alim ulama. Oleh karena itu saya hanya berdoa kepada Allah SWT. Kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segenap para alim ulama, para asatidah, demikian juga segenap pengurus masjid, ya kesepuhan semua di Masjid Al-Muslimun ini, Allah SWT berikan kesehatan semuanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah limpahkan rezeki yang berkah melimpah. Dan mudah-mudahan kita semua kelak Allah kumpulkan di jannahnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jamaah demikian Allah, mari kita sama-sama buka dengan membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema yang saya sampaikan, yang insya Allah yang kami sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah di pagi hari bersama Nabi. Kenapa ini sangat penting di pagi hari bersama Nabi? Karena kalau tidak kita di pagi hari mengikuti Nabi, maka kemungkinan besar kita tidak bersama Nabi, gitu sederhananya. Kenapa pagi hari harus bersama Nabi? Karena banyak mereka di luar sana ketika bangun di waktu pagi tidak bersama dengan Nabi. Bersama dengan siapa? Mohon maaf, ketika kita tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, ya berdoa di waktu pagi itu kan ya. Kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka yang terjadi berat rasanya kita bangun. Kenapa? Ada 3 ikatan syaitan yang membelenggu kita semua. Allah mentakdirkan kita semua
bisa bangun di waktu pagi, bahkan Masya Allah melaksanakan salat subuh. Ini tandanya karunia yang sangat besar sekali. Kenapa jamaah yang demikian Allah? Mari kita lihat. Ternyata ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW ya, di dalamnya berisi dengan doa. Hadis ini banyak dinukil oleh para alim ulama, termasuk di dalam sebuah kitab namanya At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Kitab yang berisi tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu, pembelajar Quran. Orang yang mengajarkan Quran dan belajar Quran, maka biasanya rujukan salah satu kitabnya adalah At-Tibyan. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW di setiap pagi beliau berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk keselamatan umatnya Rasulullah SAW. Di waktu pagi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk keselamatan umatnya, karena keselamatan umatnya Rasulullah SAW adalah ditentukan di waktu paginya. Kalau waktu paginya baik, maka insya Allah 24 jam berikutnya insya Allah Allah kasih kebaikan, Allah kasih keberkahan. Kalau di waktu paginya ternyata tidak bersama Nabi, artinya dia di waktu paginya melakukan kelalaian, maka di 24 jam berikutnya ia akan mendapatkan kesialan, dia akan mendapatkan kesusahan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, simaklah dengan hati kita semua. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Boleh diikuti, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang demikian Allah, Rasulullah SAW faham betul umatnya, wabil khusus yang di penghujung zaman seperti kita saat ini, tidaklah mudah menjalankan keimanan, menjalankan ketakwaan. Kenapa? Karena di penghujung zaman semua fitnah yang ada di para nabi semuanya ada di umat Nabi di penghujung zaman seperti kita saat ini. Bapak-bapak, ibu dan jamaah demikian Allah, saya ketika membaca doa Rasulullah ini kemudian berpikir, kenapa Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya? Kenapa tidak Rasulullah berdoanya begini, Ya Allah kayakan umatku di waktu paginya gitu. Atau kalau enggak, Ya Allah muliakan umatku di waktu paginya. Atau kalau enggak, Ya Allah bahagiakan umatku di waktu paginya. Karena kebahagiaan yang dikejar oleh semua manusia, bukan orang Islam, tapi ini non muslim saja, mereka pun mencari kebahagiaan itu. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan, Ya Allah mudahkan umatku di waktu paginya urusannya? Kenapa yang dipilih adalah barokah? Karena ternyata Bapak Ibu dan jamaah yang demikian Allah, ketika pagi kita Allah kasih keberkahan, maka insya Allah terhimpunlah semua kebaikan di hamba tersebut, bukan hanya di waktu paginya, tetapi 24 jam berikutnya. Bukan hanya sekedar 24 jam berikutnya, bisa jadi apa-apa yang menjadi persoalan hidup kita bertahun-tahun lamanya, bisa jadi yang menyebabkan selama ini kita merasakan sakit yang bertahun-tahun, bisa jadi selesai tatkala kita mendapatkan mampu menjemput doanya Rasulullah SAW. Imam Al-Ghazali pernah menerangkan, barokah bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jamaah yang demikian Allah, saya ingin memulai kajian ini dari doanya Nabi, karena ini penting. Banyak di antara kita yang bersungguh-sungguh bangun di waktu pagi dan bahkan berangkat sebelum azan subuh. Kenapa? Karena jam 8 pagi mesti sudah ada di Jakarta, betul? Bekerja, berbisnis. Apalagi bagi kita yang mungkin harus terbang keluar kota, bahkan keluar negeri gitu ya.
harus ngejar pesawat sekitar jam 6. Nggak mungkin berangkatnya setelah subuh dari sini. Pasti berangkatnya itu minimal 3 jam sebelumnya. Supaya terkejar waktu bisa berangkat. Bisa naik pesawat tepat waktu. Kita bangun dari jam 2 kadang-kala. Kita bangun dari jam 3. Bahkan menyiapkan semua persiapan yang hendak kita bawa. Kenapa? Karena tidak ingin terlewat atau tertinggal pesawat. Demikian juga ketika kita punya targetan, punya urusan usaha, bisnis, katakan radio kata, pakai kendaraan, jam 8 pagi harus sudah ada di Jakarta. Ketemuannya bukan weekend tapi weekday. Berangkatnya dari Bogor ini rata-rata kita sekitar jam berapa? Kadangkala saudara kita sebelum subuh. Kenapa? Lebih baik ya di Jakarta nyampe duluan. Bahkan kadangkala kita sholat di rest area. Maka jemaah yang bikin Allah, semua upaya kita lakukan supaya apa? Supaya bisnis kita lancar, supaya dia usaha kita mudah, ya lancar, semuanya berada dalam kendali kita. Tapi ternyata jemaah yang bikin Allah, di waktu pagi ternyata tidak semua umatnya Nabi bersungguh-sungguh melakukan hal demikian. Padahal Nabi menyampaikan barokah di waktu pagi ini adalah sebuah kenikmatan yang jauh lebih besar daripada apa yang sedang kita ikhtiarkan tersebut. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan ziyadatul khair ada 5, Pak. Bapak Ibu ada berapa? Ada 5. Bertambahnya kebaikan tersebut ada 5. Yang pertama adalah bertambah iman dan takwanya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang mampu melaksanakan sholat subuh, sesungguhnya dia bukan hanya sekedar beriman, bukan hanya sekedar berislam, tetapi sungguh mereka yang mampu melaksanakan sholat subuh, ia adalah salah satu hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas. Kenapa? Karena mereka yang punya karakter munafik gak mungkin bisa melaksanakan sholat subuh. Berat, Pak, gak mudah. Itu imannya. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, kata Imam Al-Ghazali, barokah itu, demikian juga ulama yang lain juga membahas, Pak. Tapi saya ingin menukil Imam Ghazali ya. Kata Imam Ghazali, ziyadatul khair yang kedua adalah bertambah tenang hidupnya. Maka Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita cari sebetulnya bukanlah kekayaan, bukanlah kesuksesan, bukanlah uang yang banyak sebetulnya. Tapi yang kita cari adalah impact dari duit tersebut, dari harta tersebut. Apa? Ketenangan. Betul Pak ya? Ketenangan ini yang mahal. Banyak saudara kita ketika malam menjelang, dia ingin tidur, susah sekali tidurnya. Kenapa? Pikirannya, hatinya gelisah. Gak bisa, gak tenang hidupnya. Maka banyak masalah akhirnya menimbulkan ketidaktenangan. Baik itu secara ekonomi maupun non-ekonomi. Rumah tangga, anak dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Dicabutlah ketenangan dalam hidupnya. Kita nggak tenang menjalani hidup. Deg-degan. Ada yang ngetok pintu. Langsung berdenyut kencang. Ini dia Pak. Ya. Dan yang ketiga kata barokah, kebaikan tersebut apa? Insya Allah akan bertambah kebahagiaan. Maka ya Allah memanggil mereka yang memiliki jiwa yang tenang itu kelak akan masuk ke dalam jannahnya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, apakah dengan keimanan, ketenangan, kebahagiaan ini saja? Ternyata enggak. Yang keempat adalah mereka akan bertambah nyaman berkeluarganya, berumah tangganya, bekerjanya, bahkan berbisnisnya. Mereka akan diberikan kenyamanan. Ketika di sini mungkin ada, nah ini ada mahasiswa kami Pak. Saya dengan teman-teman di Sahabat Subuh Pak, dulu di komunitas Sahabat Subuh, akhirnya jadilah yayasan. Yayasan tersebut basicnya adalah yayasan wakaf. Nah alhamdulillah sekarang ini ada 4 asrama. Salah satunya ada di Villa Citra atau Villa Citra ya, Pajajaran di sini di belakang nih.
Itu ada satu rumah titipan amanah dari jamaah. Nah saat ini karena kemarin pandemi belum belum maksimal, akhirnya saat ini kita tempati oleh mahasiswa kami ya. Ada mahasiswa ini rata-rata dari IPB, mohon doanya. Kemudian ada di Villa Mutiara Kayu Manis, ada di Ciamas Permai. Nah sahabat subuh itu Pak diberikan amanah ngelola aset wakaf kurang lebih 800 meter. Kalau dirupiahkan, kami kaget juga ternyata kemarin dapat info dari wakifnya. Ini kalau dirupiahkan kurang lebih 5 miliar Pak. Nah itu saat ini kita jadikan pusat dakwahnya. Di sana ada JKL atau Rumah Tahfiz Jariyah Quranic Learning yang hari ini sudah dalam waktu 1 tahun itu ada 5 rumah Quran. 3 bulan yang lalu bertambah menjadi jejaringnya menjadi 5 juga ya. Kemudian membuat metode tahsin namanya Jariyah. Kemudian membuat hadis, kumpulan hadis namanya hadis Jariyah. Ada adab, ada ilmu, ada nasihat ya. Kemudian yang keempat itu adalah di rumah saya yang lama di Dramaga. Itu kurang lebih totalnya ada sampai 20-an lah, 20 mahasiswa. Jadi mahasantri gitu. Mohon doanya mudah-mudahan Allah jadikan mereka semua soleh-solehah ya. Nah di sini ada Ustadz Ahmad, ini tim saya di Sahabat Subuh. Kami berjuang bersama-sama di Global Leadership ya. Nama pesantrennya ada Qiyadatul Ummah atau Global Leadership. Nah, maka kembali Bapak Ibu dan jamaah memikirkan Allah. Yang kelima, ziyadatul khair yang kelima adalah ini Pak, yang saya yakin ini yang menarik buat kita semua. Apa itu? Bertambah sejahtera secara ekonominya. Masya Allah, tabarakallah. Maka Bapak Ibu dan jamaah memikirkan Allah, Nabi kita, ini sekali lagi Pak, Nabi kita ini faham betul bahwa umatnya Nabi di penghujung zaman tidak mudah. Coba Pak hari ini kita lihat apa fitnah yang ada di zaman Nabi Lut. Fitnahnya apa? Fitnah di zaman Nabi Lut apa? LGBT Pak. Hari ini LGBT maraknya luar biasa. Karena Allah menjaga kita semua, seolah-olah di sekitar kita ini nggak ada. Padahal, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik Pak. Bogor ini, bagi kawan-kawan saya dapat informasi dari teman-teman saya yang konsen ke dakwah, bagaimana mendakwahi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang kena LGBT Pak. Di Bogor ini salah satu ya kota yang masif ya perkembangan LGBT itu Pak. Ngeri banget Pak. Bahkan hari ini saya dapat informasi dananya unlimited. Dananya unlimited. Targetnya apa? Pernikahan sejenis legal di Indonesia ini. Maka kata kawan saya gini Pak, kalau kita ingin tahu apa tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia ya, maka cek saja bagaimana tantangan yang sedang dihadapi oleh negara-negara maju 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu Bapak Ibu, yang namanya LGBT itu baru awal-awal ya, baru awal-awal di Amerika, di Belanda, di Eropa lah itu. Itu luar biasa masif. Pertentangan dengan kaum ya, dengan mereka yang beragama itu begitu luar biasa. Pernikahan sesama jenis ditentang. Maka hari ini apa yang terjadi di Eropa, di Amerika, di Perancis, pernikahan sesama jenis legal tidak Pak? Legal. Maka hari ini di Indonesia pun sama. 5 tahun yang lalu apa permasalahan yang terjadi di Eropa, di Amerika gitu ya. Maka 5 tahun kemudian nah, di Indonesia pasti akan ngalamin gitu. Maka Bapak Ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mendoakan kita. Kenapa? Karena kita tidak mudah. Kita ini tidak mudah Bapak Ibu. Di penghujung zaman ini kita nggak mudah menjalani hidup. Maka Rasulullah SAW mendoakan kita semua. Allahumma barik li ummati fi bukriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Bapak Ibu, perhatikan ya. Di waktu pagi, di setiap beliau selesai melaksanakan sholat, Rasulullah SAW ya ternyata mendoakan kita lagi. Doanya begitu luar biasa. Ditulis di berbagai macam kitab. Bahkan salah satunya di dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban diriwayatkan bahwa Nabi SAW sedang berbincang santai
dengan istri tercintanya Siti Aisyah di kediamannya. Kemudian Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, ketika aku memandang kau ya Rasulullah, terasa ketenangan dalam diri ini. Lalu aku akan katakan kepada beliau, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Lantas Nabi kita mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara ma asarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan dosanya yang tersembunyi. Bayangkan Pak, ya, kira-kira nih Aisyah apa yang dirasakan ketika mendengarkan doa tersebut? Bahagia sekali, tenang, tersenyum, bahkan tertawa. Saking senang, saking bahagianya, beliau Siti Aisyah ya menundukkan atau meletakkan kepalanya di pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata ya kepada Aisyah, senangkah engkau dengan doaku tadi? Kira-kira jawaban Siti Aisyah apa Pak? Jawaban ternyata Siti Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah. Beliau kemudian meneruskan, demi Allah. Ini Pak, perhatikan Pak, ini penting, penting sekali. Demi Allah, demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap sholat. Jadi setiap selesai sholat, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah umatku seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan dosanya yang tersembunyi. Bapak Ibu dan jamaah yang dikasihi Allah, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan di waktu pagi selesai beliau melaksanakan sholat subuh, berdoa kepada Allah bukan hanya dengan doa yang tadi, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bukan hanya dengan doa tersebut, tapi ternyata Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati wa ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh umatku yang lalu, yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terlihat, yang terlihat dan yang tersembunyi. Bapak Ibu dan jamaah yang dikasihi Allah, itulah Nabi kita. Kenapa Rasulullah sampai ngotot berdoa seperti itu? Karena ternyata di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang bangun di waktu pagi hanya sekedar dunia yang dipikirkannya. Lihat Pak, barang siapa yang bangun di waktu pagi hanya sekedar dunia yang dipikirkannya, seolah-olah tidak mengenal hak Allah di dalamnya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit kepada orang tersebut. Bapak Ibu, penyakit-penyakit yang kita kena hari ini, insya Allah ya ada obatnya. Tapi penyakit ini tergantung kita sendiri. Kita mau enggak mendapatkan kesembuhan dari 4 penyakit ini? Apa penyakitnya jemaah yang dikasihi Allah? Penyakit yang pertama adalah kebingungan yang tiada putus-putusnya. Artinya apa? Dia akan mengalami kebingungan hidup yang enggak ada putus-putusnya. Apakah persoalan rumah tangga, apakah persoalan sosial, apakah kesehatan, apakah ekonomi dan lain sebagainya. Penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua adalah kesibukan yang tiada ujungnya. Seolah-olah dia sibuk, seolah-olah dia sibuk kemana-mana, tapi ternyata hasilnya nggak ada. Jangankan uang, ternyata benefit, manfaat pun nggak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lihat Pak. Penyakit yang ketiga adalah kebutuhan tidak terpenuhi, dan penyakit yang keempat adalah keinginan tidak tercapai. Ya Allah, coba Pak, itu baru bab melek di waktu pagi.
Ini baru melek saya. Melek di waktu pagi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, pagi harinya tidak bersama Nabi, maka apa yang terjadi? Penyakitnya 4. Ya. Penyakitnya ada 4, Bapak Ibu dan jamaah yang Allah. Maka saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, penting di waktu pagi kita ikuti sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi di waktu pagi? Ketika bangun di waktu pagi, Nabi mengajarkan kepada kita, bukan ingat dunia dulu, karena dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita? Ketika bangun di waktu pagi, kita harus berdoa. Berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang kita hafal. Kalau ternyata nggak hafal pun, dengan baca basmalah udah cukup lah. Mengucapkan hamdalah udah cukup. Apalagi kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Doanya apa, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah itu apa yang diajarkan oleh Nabi? Bersyukur kepada Allah. La in syakatum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka apa yang terjadi ketika kita ingat kepada Allah di waktu pagi, kemudian kita berdoa kepada Allah, kemudian kita tadi malam terbiasa ya melaksanakan Nabi di waktu pagi tahajud. Kalau saya kepada santri-santri, Pak, nggak nyampe tahajud. Latihannya Pak 40 hari sholat subuh berjamaah di masjid, nggak boleh putus. Ini sebagai latihan saja, ya, sebagai latihan. Dan hal yang sama kami ajarkan juga kepada santri-santri kita, Pak, di rumah Tafiz Jariah Quranic Learning. Itu anak usia SD 7 tahun, S1 ke SD ya, 7 sampai kurang lebih 15 tahun. Dibiasakan ada namanya terapi sholat subuh berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan di rumah. Tapi kalau dia ingin ke masjid gak apa-apa. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu dan jamaah yang Allah? Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak nih yang usia seperti Ade ini ternyata terbiasa ke masjid, Pak. Mulai hari ini terjadi fenomena saya tinggal sekarang di Ciomas Permai. Ya, ada 3 masjid. Masjid Nur Hikmah ya. Itu mulai tuh anak-anak santri-santri pada datang ke masjid melaksanakan sholat. Kemudian ada Masjid Al-Ikhlas. Nah, ini nih ketua DKM-nya nih. Masya Allah, Ustaz Ahmad ketua DKM-nya. Di Masjid Al-Ikhlas itu sampai ada hal yang lucu itu. Salah satunya adalah jamaah kami mengatakan begini, San, ternyata ada salah satu temannya anak beliau, ya, saya nggak mau nyebutin karena ini direkam lah, nggak enak. Sampai mengatakan begini, ketika di awal-awal program terapi sholat subuh ini, bapaknya itu nggak terbiasa sholat ke masjid, Pak. Hente biasa sholat ke masjid. Bayangkan, Pak, apa yang terjadi? Ibunya nganterin subuh-subuh anaknya diantar, Pak, ke masjid. Ya, anaknya sholat di saf laki-laki di ikhwan, ibunya sholatnya di mana? Di saf perempuan akhwat. Maka berlanjutlah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah 3 hari mungkin ya, si ibu ini kesel. Pak, bapak teh kan bapakna, kunaon sholatnya di imah, sholat di masjid atuh. Ngerti nggak, Pak? Kenapa sholatnya di rumah? Sholat di masjid. Manya eleh, masa kalah sama anak? Masa anak sholatnya ke masjid, bapak sholatnya di rumah? Kalau bapak sholatnya di rumah, pakai tamu kena gitu. Pakai mukenanya ibu. Maka Bu, Pak, ya Allah, saya ngedengerin kayak gitu langsung ketawa gitu. Terus Bu, apa yang terjadi? Nah, Pak Ustaz, semenjak saat itu suaminya karena digituin, masa malu gitu. Diajak sama anaknya nggak mau melulu gitu kan. Karena alasannya capek, kerjanya malam dan lain sebagainya. Akhirnya dengan izin Allah, sebab hidayah dari anaknya yang ke masjid, itu bapaknya sekarang ini terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Hal yang sama ini banyak kejadian, Pak. Banyak kejadian. Maka Bapak Ibu dan jamaah yang Allah, di waktu pagi itu begitu luar biasa. Menjadi sebab, ya, menjadi sebab hidayah, kebaikan gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika anak tersebut ke masjid, Masya Allah, akhirnya akhlaknya Allah perbaiki. Akhlaknya Allah perbaiki. Prestasinya Allah perbaiki. Rumah tangganya Allah berikan barokah.
Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu dan jemaah yang Allah? Si anak tersebut yang hanya biasanya sholat ke masjidnya atau sholatnya harus diingetin, akhirnya apa yang terjadi? Nggak perlu diingetin lagi. Ketika azan berkumandang dia sholat. Ketika dia di sekolah dia berprestasi. Ketika sang suami ternyata punya persoalan, Allah kasih solusi min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tiada disangka-sangka. Maka Bapak Ibu, ketika paginya bersama dengan Nabi, Allah bukakan pintu barokah, Allah bukakan pintu keberkahan, Allah berikan ketenangan. Yang sebelumnya dikejar-kejar dengan persoalan kehidupan, Allah kasih ketenangan. Kenapa? Karena dia yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sholat sholata subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka hidupnya berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang baginya bersama dengan Nabi, maka hidupnya bersama dengan Nabi, paginya penuh dengan keberkahan, maka hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya sekedar persoalan dunia, dan dunia mah enteng bagi Allah. Ternyata akhirat saja oleh Allah dikasih, Pak. Kalau kita punya jamaah, saksikan Pak nih, saya yakin di sini di Masjid Al-Muslimun ini ada saudara-saudara kita yang mungkin ahlul masjid, ya, jamaah tetap Masjid Al-Muslimun yang mungkin barangkali oleh Allah SWT sudah dipanggil, betul Pak? Ada yang sudah dipanggil mendahului kita. Beliau ahli sholat, wabil khusus sholat subuhnya suka di masjid, gitu ya. Kemudian beliau meninggal dunia, maka saksikanlah Pak. Tatkala kita menyaksikan saudara kita, tadi pagi dia bersama dengan kita, berada di shaf salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian ternyata beliau meninggal dunia di hari tersebut, maka saksikanlah saudara kita tersebut dakhala jannah. Insyaallah ahli jannah, ahli surga. Dengan catatan gak punya hutang pihutang, atau minimal hutang pihutangnya sudah ada yang menanggung ahli warisnya. Yang kedua, tidak mensyukurkan Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, man sholat badain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat badain, dijamin masuk surga. Buya Hamka Pak pernah berkata begini, kalau kita ingin mengetahui jumlah orang beriman, mohon maaf, kalau kita ingin mengetahui jumlah orang Islam, maka tengok di waktu sholat Idul Fitri, Masya Allah, Idul Fitri, Idul Adha. Gak, saya mah yakin di Masjid Al-Muslimun segede gini nih pasti nggak cukup Pak. Cukup nggak? Nggak cukup ya. Kemungkinan ke belakang kan, ke belakang penuh. Kalau Jumatan gimana? Penuh nggak? Penuh ya. Kalau dibandingkan dengan Idul Adha, Idul Fitri, penuhan mana? Idul Fitri ya. Berarti umat Islam banyak tidak Pak? Banyak. Yang ngaku Islam itu banyak. Kata Buya, kalau kita ingin mengetahui jumlah orang yang beriman, tengok di waktu sholat Jumat Pak. Sholat Jumat dulu Pak. Kenapa? Karena laki-laki yang sholatnya ke masjid, insya Allah dia Islam dan beriman, ya. Dan kalau kita ingin mengetahui jumlah orang yang mukhlis Islam, ya, dia berislam, dia beriman kepada Allah dan mukhlis, ikhlas, maka tengok di waktu sholat subuh. Jadi kalau kita menyaksikan hari ini ada saudara-saudara kita, ya, di hari ini nih, coba Pak saksikan, lihat nih saudara-saudara kita di sini. Maka insya Allah yang hadir di sini ada orang yang beriman, orang bukan hanya sekedar dia berislam, beriman dan mukhlis, ikhlas. Sholatnya itu nggak nyari apapun. Kenapa? Karena orang munafik nggak bisa Pak. Maka Bapak Ibu dan jamaah yang bikin Allah, saya ingin menyampaikan bahwa berita bahagia bagi Bapak Ibu hari ini yang Allah kehendaki kebaikannya. Kenapa? Karena dimudahkan untuk hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Ada panglima perang dalam Islam yang bernama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika beliau
oleh Nuruddin Zenki, diutus untuk menaklukkan Mesir, ya. Mesir itu kan di Afrika Utara, Pak ya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyaksikan saat itu dinasti Fatimiyah yang menguasai Mesir tersebut adalah punya atau alirannya adalah Syiah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah, Pak. Namun beliau melihat celahnya apa? Sultan yang saat itu menjabat ternyata sakit-sakitan dan ahli warisnya masih kecil. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau ya melakukan strategi bukan dengan peperangan tetapi dakwah, dengan cara berdakwah. Beliau masuk ke dinasti Fatimiyah, kemudian membantu masuk kepada para alim ulama, masuk ke dakwah ke masyarakat. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Sultan tersebut meninggal. Ulama saat itu akhirnya banyak yang kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang menariknya adalah karena beliau terkenal sebagai jenderal perang yang soleh. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itu para alim ulama dan juga penduduk yang ada di Mesir saat itu bersepakat untuk mendaulat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan di Mesir. Tidak lama kemudian ternyata Nuruddin Zenki meninggal dunia. Hingga akhirnya bersepakatlah di antara kaum muslimin saat itu, ini adalah kesempatan baik. Kenapa? Bapak Ibu dan jamaah dimikian Allah, sejarah mencatat di zaman Umar bin Khattab ketika beliau melakukan dakwah, ya penaklukan, pembebasan wilayah, beliau membebaskan Syam, juga Mesir. Mesir saat itu salah satu gubernurnya adalah Amr bin As. Syam saat itu berada di tangan kaum muslimin, Pak. Demikian juga di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika saat itu Syam, yakni ada 4 negara, 1 Yordania, 2 Syria, 3 Lebanon, dan yang keempat salah satunya adalah Palestina. Beliau saat itu ingin membebaskan apa? Kota Al-Quds atau Palestina. Beliau ingin sekali membebaskan Palestina. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Sejarah mencatat, ahli sejarah dalam Islam mencatat begini. Kalau Palestina ingin dibebaskan, maka 2 wilayah yang harus dibebaskan terlebih dahulu. Satu adalah Syam, yang kedua adalah Mesir. Kenapa? Karena badannya adalah Palestina. Kalau Syam dan Mesir ini sudah bebas, berada di pangkuan umat Islam, maka insya Allah ketika kepakan sayapnya, 2 kepakan sayap ini dikepakkan, maka badannya akan terbang. Itulah Palestina. Maka Bapak Ibu dan jamaah dimikian Allah, hari ini kalau kita lihat Pak, Mesir maupun Syam betul hari ini di pangkuan umat Islam. Tapi pertanyaannya, apakah politik will, kebijakan politik pemerintahannya mendukung Palestina? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak ingin menyebutkan hal-hal yang lain lah ya. Wallahu a'lam. Tapi apa yang terjadi Pak? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi saat itu sudah menguasai dua-duanya. Ketika beliau hendak membawa pasukannya, kemana? Ke Palestina. Beliau melaksanakan sholat di Masjid Damaskus. Ketika melaksanakan sholat di Masjid Damaskus, sholat subuhnya ternyata tidak sebanyak sholat Jumat. Maka beliau pun bersepakat tunda pemberangkatan pasukan ke Palestina. Kenapa? Pasti kalah, pasti gagal. Akhirnya apa yang terjadi? Maka beliau pun membentuk bukan pasukan untuk menaklukkan Palestina, tapi pasukan untuk mengingatkan umat Islam yang terdiri di dalamnya adalah para alim ulama. Untuk apa? Untuk mendakwahi siapa? Kaum muslimin hari saat itu, masuk ke kampung-kampung, masuk ke lorong-lorong, masuk ke masjid-masjid, mendakwakan pentingnya apa? Pentingnya sholat subuh berjamaah di masjid. Pentingnya memunculkan kembali kecintaan kepada Nabi.
Pentingnya meneladani perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Karena Sultan Salahuddin Al-Ayyubi faham betul kemenangan umat Islam bukan karena kehebatan logistiknya, bukan karena kekuatan pasukannya, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau faham betul dengan hadis Nabi, khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah pada masaku, lalu umat setelahku dan umat setelahku. Maka Sultan Salahuddin paham betul generasi awal dalam Islam dididiknya di masjid. Dididiknya di masjid, Pak. Selesai sholat subuh, beliau itu selalu duduk dengan para sahabat. Kemudian kadang-kala menyampaikan cerita-cerita yang memunculkan semangat supaya tidak ngantuk gitulah. Maka hari ini pun saya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Pak, ketika saat itu diutus dai-dai masuk nih ke kampung-kampung, menyampaikan pentingnya kembali mencintai Rasulullah, pentingnya kembali memakmurkan masjid, wabil khusus salat subuh berjamaah di masjid. Ketika beliau menyaksikan salat subuhnya sebanyak salat Jumat, maka mulailah beliau melaksanakan ekspedisinya, melakukan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Sejarah mencatat, ya, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam dengan sangat gemilang. Bahkan sejarawan dari Eropa itu mencatat bagaimana kemuliaan akhlaknya Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau membebaskan Al-Quds. Ya, beliau mengembalikan kembali apa yang dilakukan kesepakatan oleh Umar bin Khattab. Maka jamaah yang demikian Allah, subuh bukanlah waktu yang biasa. Saya ulangi, Pak, ya. Subuh bukanlah waktu yang biasa. Subuh itu adalah waktu yang penting bagi umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang demikian Allah, kami di Sahabat Subuh ada namanya gerbang surga. Gerakan bangunkan sholat berjamaah keluarga. Nah itu namanya apa, Pak? Gerbang surga. Gerbang surga. Gerakan bangunkan sholat subuh berjamaah keluarga. Kenapa? Karena hari ini, Pak, ini saya terus terang aja ketika masuk ke sini tuh luar biasa, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Bapak Ibu jamaah yang demikian Allah yang hari ini punya anak, mudah-mudahan anaknya dia anak yang soleh solehah. Allah kasih hidayah. Karena memang saya paham betul, Pak, anak itu tidak mudah. Kalau dalam fase pendidikan anak itu dibagi menjadi 3 fase. 0 sampai 7 tahun, anak itu seperti kanvas lah, nih, putih, bersih, gitu kan ya. Maka apapun yang ada di sini, ini tergantung orang tuanya. Mau dikasih warna apa, mau diwarnai apa anak kita, tergantung kitanya. Apa yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhinya adalah temannya, tontonannya, lingkungan pergaulannya. 0-7 tahun, bagaimana cara kita menaklukkan emosinya adalah dengan cara mengalihkan. Mengalihkan apanya? Ketika anak kita nangis, maka alihkan aja. Nah itu lihatnya ada lampu di atas. Ada berapa lampunya? 1, 2, 3, gitu, Pak. Berhenti itu. Coba, Pak, cek. Cucunya digituin, berhenti. Ya. 0-7 tahun. Ini saya dulu belajar waktu di IPB, Pak. Di IPB itu ada jurusan namanya Ilmu Keluarga dan Konsumen. Saya jurusannya Sains Komunikasi, ya. Tinggalnya di Masjid Al-Huriyah. Ketika dapat teori ini gimana sih? 0-7 tahun anak seperti kanvas, cara mengalihkannya apa? Cara menaklukkan emosinya dengan pengalihan. Caranya gimana? Setelah saya punya anak, ya alhamdulillah 4 anak sekarang ini gitu ya. Ketika nangis dialihkan, benarnya betul. Nah, kalau ibu punya anak 0-7 tahun, ini adalah masa pembentukan. Kalau punya cucu usianya 5 tahun, 6 tahun, ajak aja ke masjid, Pak. Dan biasanya kalau di waktu subuh itu gampang tenang anaknya. Apalagi kalau anaknya, cucu kita udah tenang nih, udah bisa sholat, diem, berdiri gitu kan, atau duduk. Coba latih ke masjid. Ada anak usia 7-14. Usia 7-14 itu kakak anaknya sudah mulai muncul tuh. Dia punya keinginan sendiri, betul? Dia udah punya tokoh idolanya, ya enggak, Pak? Maka anak 7-14 tahun, kita sebagai orang tua mesti tegas. Caranya tegas, hilangkan S-nya jadi tega.
Banyak orang tua yang tidak tegas di waktu usia 7-14 tahun, hingga akhirnya ketika dia sudah balik, ajak ke masjid susah. Mau tegas, melawan. Ditegasin si anaknya malah semakin keras, semakin susah. Ya, usia 7-14 tahun, ibu bapak yang punya cucu khususnya, yang punya anak, tegas. Bisa tegas, tega, esnya hilangkan. Gimana supaya tegas, si anaknya juga nggak sakit, nggak kesel? Ajak komunikasi terlebih dahulu. Buat kesepakatan. Nah, bagi keluarga kita, keluarga ayah, usia yang sudah usia 7 tahunan, usia SD, apalagi SMP, udah usia 7 tahun, ayo sholatnya yang laki-laki ke masjid. Nggak boleh lagi di rumah. Khusus yang laki-laki. Yang perempuan, tafadhol, mau di rumah atau di masjid. Usia 14 tahun ke atas, Pak, ini yang paling susah nih. Bapak udah punya anak usia 14 tahun ke atas? Itu kan gak gampang, Pak, memberikan nasihatnya. Itu Masya Allah. Kadang-kala kalau ibu bapak ajak-ajak ke kondangan, belum tentu mau. Betul nggak, Pak? Suruh aja beli apa, misalkan beli gula, beli beli sayuran, belum tentu mau. Gengsinya udah muncul tuh. Atau Pak, jangan saya, si bibi aja, gitu kan. Kan gitu. Kenapa? Karena sudah mulai muncul tuh, Pak. Usia 14 tahun ke atas, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jadikanlah anak kita sahabat. Jadi sahabat harus banyak ngedengerin daripada banyak ngomong gitu. Maka Bapak Ibu dan jamaah yang Allah, mohon izin, Pak. Kalau Bapak udah punya anak usianya 14 tahun ke atas, ternyata diajak sholat subuh hese banget gitu kan ya. Ada nggak yang ngalamin kayak gini? Sudah ada? Nah, memberikan nasihatnya ubah, Pak. Jangan dengan cara emosi, tapi dengan cara menggugah. Ajak ngobrol. Nah, kalau perlu sampai batuk-batuk gitu, Pak. Nah, Bapak lagi sakit gitu. Coba nak sini nak. Kumpulin tuh anak semuanya. Ya, kumpulkan anak semuanya. Sampai Bapak batuk-batuk. Nah, Bapak tuh nggak tahu. Bapak nggak tahu sampai kapan Bapak masih hidup di dunia. Salah satu cita-cita Bapak, Ibu ingin menyaksikan anak-anak Bapak, cucu-cucu Bapak itu semua sholat subuhnya di masjid. Serius, Pak, nggak bisa dengan cerita yang biasa. Itu harus menggugah, ya, boleh dengan cara seperti itu, atau ajak dari hati ke hati. Maka insya Allah ketika mulai si anak itu didengerin, nah apa yang selama ini kamu rasakan, kok susah banget sholat berjamaah ke masjid, apa nak? Ya Pak, saya itu suka begadang malam-malam. Kenapa? Karena susah tidur. Kenapa? Panas Pak, AC. Gak ada AC itu. Mungkin dikasih AC tidurnya nyenyak kali ya. Apa? Coba tanya Pak. Karena setiap anak itu beda-beda masalahnya. Jangan-jangan selama ini dia tidak pernah merasakan, atau sebaliknya dia tidak tahu bahwa sholat subuh itu harus di masjid. Bapak Ibu dan jamaah yang Allah, jangankan anak yang biasa, anak aktivis dakwah pun belum tentu sholat subuhnya ke masjid, Pak. Coba cek, belum tentu. Karena dulu saya aktivis, Pak. Apa itu aktivis? Akhi berbadan tipis gitu kan. Badannya tipis-tipis, aktivis tuh. Aktivis BEM, aktivis DPM, aktivis apapun itu di kampus dulu, Pak. Itu coba cek, apakah sholat subuhnya ke masjid? Belum tentu. Maka Bapak Ibu dan jamaah yang Allah, saya berdoa di penghujung acara ini, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan anak-anak kita semua, cucu-cucu kita semua menjadi ahli masjid. Salat 5 waktunya ke masjid, atau minimal di musola gitu kan ya, khusus gitu. Kalau ini kan masjid. Kalau definisi masjid itu, definisi saya dipakai Jumatan, masjid tuh. Kalau musola itu biasanya nggak dipakai Jumatan. Maka mudah-mudahan dengan izin Allah, semua anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang solih solihah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada anak kita semua, cucu-cucu Bapak Ibu semuanya, sehingga kelak menjadi ahli sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, mudah-mudahan ketika anak kita ini tumbuh menjadi orang yang kaya banyak zakatnya, Pak.
Ya, kenapa? Karena anak yang soleh, soleha itu insya Allah menjadi amal jariah yang tiada kenal putus. Saya punya tema namanya jariah, mafatihul jariah, membuka pintu jariah, amal jariah. Ini penting sebetulnya. Saya izin cerita sedikit Pak. Ada 4 tipe manusia. Manusia yang pertama, manusia yang bodoh. Siapa manusia yang bodoh? Dia dikasih hidup di dunia, tapi tidak membangun amal soleh, amal jariah. Ini bodoh. Kata para alim ulama di dalam kitab, saya jadi lupa ya, Ta'lim wa Ta'alum, orang yang bodoh itu ketika hidup di dunia nggak mau nyari ilmu, akhirnya bodoh. Hidup di dunia punya waktu luang, nggak mau nyari ilmu, bodoh. Punya waktu, punya harta, Allah titipkan harta, nggak mau membangun amal soleh, orang yang bodoh. Hakikatnya sudah mati. Tipe yang dua adalah mereka yang sudah mati, nggak punya amal jariah. Mereka mati dalam keadaan menyesal. Ya Rabbi laula akhatani ila azalim qarib fa asaddaqa. Ya Allah, ya tunda gitulah. Tunda ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk kembali ke dunia. Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah, ingin membangun amal jariah. Mereka meninggal dalam keadaan menyesal. Tipe yang ketiga, dan ini yang mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kepada kita semua. Apa itu? Yaitu mereka yang orang yang cerdas. Mereka hidup di dunia, dititipi harta, dititipi waktu, mereka membangun amal jariah. Mereka membangun amal soleh. Mereka punya mata air kebaikan. Hidup di dunia fokusnya membangun amal soleh, amal jariah Pak. Karena illa min salas, semuanya terputus illa min salas. Sedekatun jariah, sedekah jariah. Nah yang keempat, mudah-mudahan ini yang terjadi pada kita semua Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu ketika kita sudah meninggal dunia, kita udah meninggal, udah nggak ada di dunia, nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi bayar sedekah, bayar zakat, nggak bisa lagi haji, nggak bisa lagi umroh, nggak bisa lagi puasa, ya, nggak bisa lagi melaksanakan ketaatan-ketaatan sebagaimana kita hari ini. Kita sudah meninggal, ya, jasad kita sudah nggak ada, sudah berada di dalam tanah. Ternyata Masya Allah, ketika hidupnya di dunia, dia membangun amal soleh, ikut serta membangun masjid, ikut serta membangun pesantren, ikut serta memakmurkan masjid, memastikan anaknya jadi anak yang soleh solehah. Ila misalas, inilah kelak yang akan menjadi amal jariah buat kita semua. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah SWT jadikan kita semua menjadi hamba Allah yang terpilih, yang memiliki 3 keistimewaan. Satu, keistimewaannya adalah selama hidupnya di dunia, dia cinta dengan harta, sehingga hartanya dia wakafkan, dibawa ke akhirat, jadilah amal jariah. Yang kedua adalah dia cinta dengan ilmu, dia mencari ilmu, dia mengamalkan ilmunya, ya, mengamalkan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, dia cinta dengan anaknya dan ingin anaknya tersebut bisa berkumpul dengan dia di kelak di syurganya Allah SWT. Maka dididik anaknya tersebut dengan didikan rabbaniyah, didikan Islami, ya, maka anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh soleha. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini Allah jadikan memiliki amal jariah tersebut. Maka Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, kemudahan tersebut untuk membangun 3 amal soleh tersebut, Pak, maka kalau kita kembalikan kepada pagi hari bersama Nabi, ketika kita mampu menjemput dengan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya, maka insya Allah tidak menutup kemungkinan Allah akan membimbing di 24 jam berikutnya, di sisa usia kita, Allah akan bimbing kita semua untuk membangun amal soleh, amal jariah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan jemaah demikian Allah ya mengampuni setiap dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang, yang terlihat maupun tersembunyi. Mari kita sama-sama tutup membaca dan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa yang lalu dan yang akan datang ya Allah. Ampuni segala dosa saudara-saudara kami ya Allah, keluarga kami, guru kami ya Allah, yang lalu dan yang akan datang.
dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami bisa membangun kebiasaan di pagi hari taat kepadamu ya Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ya Allah, membangun amal soleh, amal jariah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh solehah. Jadikanlah diri kami semua menjadi anak yang soleh solehah ya Allah, yang kelak akan menjadi amal soleh, amal jariah kepada orang tua kami. Ya Rabb, panggillah saudara-saudara kami yang hari ini belum pernah melaksanakan haji umrah ya Allah, dengan panggilan dari sisimu, dengan cara yang terbaik, yang indah, berdasarkan kekuasaanmu ya Allah. Ya Rabb, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami bisa mengisi sisa usia kami ini dengan ketaatan kepadamu. Berikanlah ilham kepada kami untuk kami taat padamu, membangun amal soleh, amal jariah. Ya Allah, jika kami lemah, kuatkan. Jika kami bodoh, cerdaskan. Jika kami miskin, kayakan ya Allah. Dan jika kami belum pantas, pantaskan kami semua. Ya Rabb, kami titipkan masa depan anak-anak kami, masa depan dakwah kami kepadamu ya Rabb. Kumpulkanlah kami semua di jannah-Mu ya Allah. Pantaskanlah kami agar kami pantas berjumpa denganmu, berjumpa dengan kekasih-Mu Rasulullah di jannah-Mu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah, wa afiatan fi jasad, wa ziyadatan fi ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan inda maut, wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syaqatil maut, wa najatan minan nar, wal afa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya Allah amin. Bapak Ibu, saya hampir lupa ya. Alhamdulillah sahabat subuh dan juga yayasan saya satu lagi, kami kedapatkan amanah. Apa itu? Mendapatkan wakaf aplikasi namanya Giroh atau Semangat kalau bahasa Indonesianya. Aplikasi tersebut bisa di-download di App Store ya, atau di Android, namanya Giroh. Giroh ini aplikasinya ada 3 Pak. Aplikasi yang pertama adalah Giroh untuk jamaah, siapapun bisa mengakses. Apa itu? Informasi kegiatan masjid. Kalau kayak tadi itu Pak, kayak jam yang di atas seperti jam kayak gitu. Tapi ini tidak hanya sekedar jam, tapi bisa informasi kegiatan-kegiatan masjid. Nah, itu namanya Giroh. Yang kedua ada namanya Baiti. Baiti itu adalah aplikasi untuk mengubah settingan di dalam TV-nya gitu. Yang ketiga ada namanya Kalim. Kalim itu adalah sebuah alat, ada namanya STB ya. STB itu alat untuk menginline-kan dengan TV-nya. Jadi jamaah kita yang asli muslimun misalkan lagi keluar negeri, ikatan dinas keluar kota, keluar negeri, rindu ingin mengetahui apa kegiatan di Masjid Al-Muslimun, dia tinggal install aplikasi Giroh. Kemudian jamaah Masjid DKM sini tinggal apa? Tinggal nginstal Baitinya, kemudian update tuh kegiatannya ya, posternya masukin ke aplikasi tersebut. Maka insya Allah jamaah di seluruh dunia akan mengetahui informasi kegiatan Masjid Al-Muslimun Pak. Nah, wakaf ini, Giroh ini wakafnya dapat rekor muri dunia Pak. Alhamdulillah. Kemarin itu dapat rekor muri. Nah, cuman memang ada satu alat namanya STB. STB ini memang harus investasi ya. Kami mohon doanya sedang mengumpulkan wakaf. Wakaf STB sekitar 1 jutaan. Nah, kalau Bapak Ibu dan jamaah demikian Allah, demikian juga mungkin di Masjid Al-Muslimun ingin jamaahnya bisa beramal soleh, beramal cerdas di waktu yang terbatas, bisa ikut serta mungkin barangkali ketika Masjid Al-Muslimun ingin memasang STB atau Kalim, namanya TV Kalim ya, itu nanti wakafnya sekitar 1 juta Pak ya. Banyak masjid-masjid di sini itu belum memakai. Nanti akan menjadi ekosistem digital masjid. Ustaz, bagaimana dengan ininya, dengan keamanannya? Insya Allah, karena ini sudah wakaf, maka insya Allah ini milik umat Pak. Milik umat, bukan milik kami lagi. Milik umat, kami hanya jadi nazirnya saja. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan izin Allah, bagi Bapak Ibu Allah kasih rezeki nih, ingin beramal soleh di waktu yang terbatas ya, amal cerdas di waktu yang terbatas. Saya lihat di Masjid Al-Muslimun belum ada ya TV ini Pak, TV yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kemasjidannya belum ada Pak, dalam proses. Nah, insya Allah
Bahkan nanti Pak, informasi akan ada urunan istilahnya pembangunan masjid. Demikian juga urunan kaitannya tentang kurban. Untuk kurban itu bisa di aplikasi tersebut udah dicoba dan alhamdulillah sudah berlangsung kemarin ya. Nah, mudah-mudahan di Masjid Al-Muslimun bisa berkenan ya bergabung untuk mensyiarkan aplikasi Giroh punya umat ini, namanya Giroh Pak, di aplikasi silakan di-download. Masjid-masjid yang sudah memakai Jogo Kalian alhamdulillah sudah pakai, Masjid Darussalam Kota Wisata sudah, Masjid ini Darussalam Yasmin juga sudah, Cimanggu sudah. Mudah-mudahan dengan izin Allah Bapak Ibu yang ada di sini di Masjid Al-Muslimun berkenan bisa ikut serta dalam membangun ekosistem digital masjid yang ke depan mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk membangun kemakmuran umat berbasis masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.